Selamat pagi anak-anak, jumpa lagi dengan saya di pagi hari ini. Saya membawakan mata pelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Tema pembelajaran kita, Daud Sang Pemimpin. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran ini, mari kita buka diawali dengan doa. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang Maha Penyayang, hari ini kami mau belajar tentang kesetiaan-Mu yang selalu menyertai bangsa Israel, terutama melalui para pemimpin bangsa Israel. Bantulah kami supaya memahami dan meneladani para pemimpin yang setia kepadamu dan menerima Engkau sebagai Allah kami. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Janji Tuhan kepada Daud. Setelah bangsa Israel menetap di tanah Kanaan, Tuhan tetap menyertai bangsa Israel. Bangsa Israel merasa aman dan damai di bawah naungan Tuhan. Allah telah menyertai umat Israel hingga menjadi suatu kerajaan yang besar. Waktu Raja Saul tidak setia kepada Allah, maka Allah memilih Daud sebagai raja kedua yang memimpin bangsa Israel. Waktu itu ada seorang nabi, Natan namanya. Kepada Natan, Allah berfirman, "Pergilah kepada Daud, katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan semesta alam. Akulah yang mengambil engkau dari padang ketika menggiring kambing domba untuk menjadi raja atas umatku Israel. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang engkau jalani dan telah melenyapkan segala musuh di depanmu. Aku membuat namamu besar seperti nama orang-orang besar di bumi. Aku menentukan tempat bagi umatku Israel dan menanamkannya sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri dengan tidak lagi dikejutkan dan tidak pula ditindas oleh orang-orang lalim seperti dulu. Juga diberitahukan kepadamu, Tuhan akan memberikan keturunan kepadamu. Apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagiku, dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapanya, dan ia akan menjadi anakku. Tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya untuk selama-lamanya. Tuhan itu agung. Ia selalu menyertai umat Israel dari tanah Mesir sampai ke tanah terjanji, yaitu Kanaan. Setelah Saul menjadi raja atas kerajaan Israel, ia lengah, tidak setia, dan menyembah berhala. Oleh karena itu,
Tuhan mengangkat Daud menjadi raja atas Israel. Untuk mengingatkan Daud akan kekuasaan Allah, maka dibuatlah perjanjian sebagai berikut. Allah telah mengangkat Daud sebagai raja dan menempatkan Daud di atas tahta. Kepada bangsa Israel, Allah tetap memberikan tempat untuk dapat menetap. Daud akan diberi keturunan yang besar. Keturunan Daud akan diberkati. Anak kandung Daud akan mendirikan rumah bagi Allah. Anak Daud akan diangkat menjadi anak Allah dan Allah menjadi bapanya. Kerajaan Daud akan kokoh selama-lamanya. Allah juga akan menyertai Daud sampai selama-lamanya. Sebagaimana Raja Daud, jika kita pernah mengalami menjadi ketua, pemimpin atau pengurus dalam suatu kelompok, tentu dituntut untuk memiliki berbagai kelebihan. Di antaranya, sifat rendah hati, selalu dekat dengan Allah, bijaksana, adil, dan mau melayani dan menjadi teladan bagi yang lain. Di negara kita juga sekarang ini ada krisis kepemimpinan yang salah satunya ada pada masa ini. Masyarakat pada umumnya ada kerinduan untuk mendapat pemimpin yang bisa mengayomi, melindungi, dan memperjuangkan kesejahteraan hidup bersama. Jadi ini adalah impian kita bersama. Sekarang negara kita sedang dipimpin oleh seorang pemimpin yang bernama Bapak Joko Widodo. Di dalam kepemimpinan Bapak Joko Widodo, kita mengharapkan ada sifat yang mengayomi, melindungi, dan memperjuangkan kesejahteraan rakyatnya sehingga bisa tercapai menjadi pemimpin yang bijaksana. Menjadi pemimpin yang bijaksana adalah orang yang taat dan setia kepada keluarga, orang tua, lebih khusus mendengar ajaran kasih dari Allah, sehingga memperoleh jiwa kepemimpinan yang luhur. Begitupun yang terdapat pada sejarah bangsa Israel, Allah memilih Daud untuk menjadi pemimpin umatnya, sehingga yang ada dalam kepemimpinan Daud adalah benar-benar keinginan dan kehendak Tuhan sendiri. Baiklah anak-anak sekalian, setelah kamu mendengar cerita yang saya bacakan tadi, kesempatan ini kamu mengerjakan tugas dengan menjawab beberapa pertanyaan berikut ini. Pertama, bagaimana pengalaman kamu selama berada bersama dengan orang tua? 2. Sikap-sikap apakah yang seharusnya dimiliki oleh seorang pemimpin? Ketiga, apakah janji Allah terhadap Daud? Sebutkan. Yang keempat, apakah sekarang ini Allah tetap menyertai kita? Jelaskan. Baiklah anak-anak, kamu telah menjawab pertanyaan tadi, dan kita akhiri pembelajaran kita pada saat ini. Dan mari kita tutup pembelajaran ini, kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, karena cinta dan kesetiaan-Mu, Engkau selalu menyertai bangsa Israel. Sertailah kami dan jagalah kami sekarang, selalu dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.